Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, Pak Guru Evan Heser. Saat ini Pak Guru akan menunjukkan tutorial bagaimana cara menggunakan simulasi VET bagi adik-adik yang kesulitan untuk alat praktikumnya di sekolah masing-masing. Jadi ini khusus untuk adik-adik yang sudah SMA. Dan simulasi VET kali ini Pak Guru akan jelaskan mengenai materi mata pelajaran fisika pada materi listrik AC. Dan saat ini kita akan khusus untuk melaksanakan praktikum kapasitor rangkaian sederhana rangkaian listrik AC pada kapasitor. Aku akan jelaskan caranya bagaimana kita praktikum melalui simulasi PET. Ya. Sebelum itu, Pak Guru akan perkenalkan dulu di sini aplikasi yang akan kita gunakan. Pertama adalah ini, Mozilla Firefox sebagai media atau aplikasi untuk kita bisa membrowsing simulasi VET. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka dulu web browsingnya. Terus ini Pak Guru sudah ketik, Pak Guru hilangkan lagi. Pertama kita ketik Google dulu, masuk di Google. Setelah itu kita ketikkan keywordnya simulasi PET. Ya, seperti ini akan muncul tampilan seperti ini. Terus adik-adik silakan klik yang paling pertama di atas. Ya, tampilan pertama simulasi PET adalah seperti ini. Setelah itu adik-adik pilih ya, di sini di simulasi PET ada mata pelajaran biologi, ilmu kebumian, matematika, kimia sama fisika. Jadi sesuai dengan mata pelajaran yang adik-adik ampuh saat ini. Nah, saat ini kita akan coba sama-sama bahas di mata pelajaran fisika. Langsung kita klik bagian fisikanya. Ya, tampilannya seperti ini, tampilan berandanya di sini juga sudah lengkap ya adik-adik. Di sini khusus untuk pelajaran fisika dibahas ada gerak, suara dan gelombang, kerja energi dan daya, panas dan termo, fenomena kuantum, cahaya radiasi, listrik magnet dan rangkaian listrik. Selanjutnya, kalaupun adik-adik ingin mempelajari kimia juga sini juga ada kimia umum sama fisika kimia kuantum. Begitupun dengan matematika, ada konsepnya dan ada pengaplikasiannya. Juga ilmu kebumian dan biologi. Saat ini kita akan fokus di pembelajaran mata pelajaran fisika. Jadi di sini sudah lengkap simulasi pertama dari rangkaian AC, selanjutnya penjumlahan vektor, terus ada bentuk dan perubahan energi, ada kit konstruksi sirkuit IDC ini untuk virtual lab yang akan kita bahas sekarang. Terus ada kit construction kit untuk DC, gravitasi dan orbit ini pada pembelajaran planetarium. Terus hemburan Rutherford, pembelokan cahaya, hukum Hooke, molekul dan cahaya, energi, skate. Ini ada energi sentripetal dan lain-lain. Setelahnya hukum Faraday, gelombang pada tali, tampilan warna cahaya, kesetimbangan. Jadi adik-adik di sini sudah lengkap ya. Jadi kalaupun adik-adik kekurangan kit di sekolah masing-masing, silakan browsing saja simulasi VET. Dan Pak Guru tadi jelaskan cara untuk browsingnya karena di situ sudah lengkap ya. Ya. Itu ada hukum Ohm, resistansi konduktor dan buat atom. Ya, selanjutnya sekarang kita fokus untuk bagaimana kita praktikum rangkaian AC. Jadi rangkaian AC adalah rangkaian arus bolak balik ya. Jadi rangkaian AC adalah rangkaian arus bolak balik. Nah, jadi kita mau praktikum rangkaian AC, silakan diklik saja rangkaian AC pada simulasi PET ini. Ya, jadi sambil kita tunggu, Pak Guru jelaskan sedikit mengenai mata pelajaran rangkaian AC khusus pada praktikum kapasitor. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi mari kita bahas pertama, kita sama-sama browsing saja, yaitu
praktikum kapasitor pada rangkaian listrik AC. Jadi ya, penjelasannya, ketika kapasitor diberikan aliran listrik DC, maka arus listrik DC akan mengisi kapasitor hingga penuh dan akan menolak aliran listrik DC tersebut. Pada kondisi ini, besar tegangan yang ada pada kapasitor sama dengan sumber tegangan, sehingga tidak terjadi aliran listrik. Kapasitor akan mempertahankan muatan listrik yang sudah terkumpul di dalamnya. Dalam hal ini, kapasitor berperilaku sebagai sumber tegangan listrik. Nah, besarnya muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor bergantung pada luas penampang, jarak, dan jenis bahan diselektrika yang digunakan. Nah, saat kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan listrik AC, yang biasanya kita temui sehari, misalkan adik-adik di rumah menggunakan sumber energi listrik yang dari PLN, maka sumber AC-nya bisa berasal dari terminal yang dengan arus bolak-balik. Nah, perilaku yang berbeda akan ditunjukkan oleh kapasitor. Di artikel ini atau di percobaan ini, mari kita bahas secara singkat dulu sebelum kita praktikum pengertian dari kapasitor pada rangkaian AC. Ya, jadi pada gambar ini jelas IC ini adalah arus dan Q adalah muatan, V adalah tegangan. Di RMS ini satuannya root mean square. Ya. Kapasitor pada rangkaian AC adalah salah satu komponen elektronik yang dapat menyimpan energi listrik dalam medan listrik yang terbentuk antara dua konduktor. Nah, konduktor ini adalah pengantar arus listrik yang baik. Nah, dalam rangkaian AC, kapasitor bekerja dengan cara menyimpan dan melepaskan muatan listrik secara bergantian pada setiap siklus AC. Hal ini terjadi karena kapasitor memiliki kemampuan untuk mempercepat atau memperlambat aliran arus listrik pada rangkaian AC. Nah, kapasitor adalah komponen pasif pada rangkaian elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik pada rangkaian AC. Kapasitor dapat digunakan untuk memainkan beberapa peran penting sebagai penyimpan energi listrik sementara, menyaring signal, meningkatkan faktor daya, dan menghilangkan noise pada rangkaian. Ya, salah satu contohnya yang kita lakukan, yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan power bank. Itu juga di dalamnya terdapat kapasitor dan fungsi utamanya di situ adalah menyimpan energi. Selain power bank juga mungkin adik-adik pernah menggunakan PC komputer yang dulu juga ada alat yang disebut dengan UPS, Unit Power System. Itu juga berfungsi untuk menyimpan daya atau menyimpan energi untuk beberapa waktu yang digunakan dalam PC komputer. Nah, pada rangkaian AC, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik selama setengah siklus AC dan melepaskannya selama setengah siklus berikutnya. Proses ini membuat kapasitor dapat digunakan sebagai sumber daya listrik atau penyimpanan energi listrik sementara pada rangkaian AC. Nah, ketika kapasitor ditempatkan dalam rangkaian AC, kapasitor akan menangkap muatan listrik selama setengah siklus dan melepaskannya selama setengah siklus berikutnya. Selain itu, kapasitor pada rangkaian AC juga dapat digunakan untuk meningkatkan faktor daya pada rangkaian. Faktor daya merupakan rasio antara daya aktif dan daya total pada rangkaian. Nah, ketika kapasitor ditempatkan dalam rangkaian AC, kapasitor akan menyeimbangkan daya reaktif pada rangkaian. Hal ini menyebabkan faktor daya pada rangkaian meningkat. Nah, kapasitor pada rangkaian AC juga dapat digunakan sebagai filter untuk menyaring sinyal AC dari sinyal DC pada rangkaian elektronik. Jadi DC ini juga berbeda dengan AC. Kalau AC ini rangkaian arus listrik bolak-balik, sedangkan DC adalah rangkaian arus listrik searah atau direct current. Filter kapasitor ini dikenal sebagai filter pembagi tegangan kapasitif, capacitive voltage divider, atau filter sederhana. Nah, filter ini memanfaatkan kapasitor untuk mengalirkan sinyal AC ke tanah dan membiarkan sinyal DC melewati kapasitor. Hal ini membuat sinyal AC dihilangkan dari sinyal DC. Jadi itu salah satu fungsi kapasitor juga, yaitu menyaring sinyal AC dari sinyal DC. Jadi pada awalnya sinyal AC dan DC itu bersamaan. Ketika melewati kapasitor, maka akan disaring oleh kapasitor sehingga sinyal AC berjalan sendiri dan sinyal DC-nya berjalan sendiri. Nah, selain itu,
Kapasitor juga dapat digunakan untuk menghilangkan noise pada rangkaian AC. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul pada rangkaian. Kapasitor dapat digunakan untuk menyaring noise dari sinyal AC dan membuat sinyal menjadi lebih bersih. Nah, pemilihan kapasitor yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dari rangkaian AC. Kapasitor harus memiliki nilai kapasitansi yang sesuai dengan kebutuhan rangkaian dan tegangan kerja, yang dapat menahan tegangan listrik yang diperlukan pada rangkaian. Selain itu, kapasitor harus memiliki toleransi yang baik agar tidak mengganggu kinerja rangkaian. Jadi misalkan adik-adik merancang sebuah percobaan elektronika sederhana, dan di motherboardnya itu misalkan keperluan dan kapasitasnya itu harus diseimbangkan atau disamakan. Jangan misalkan kapasitasnya besar, terus nilai kapasitansi dalam resistor itu kecil, jelas-jelas tidak mampu. Nah, harus diseimbangkan antara kebutuhan yang kita butuhkan dengan nilai kapasitansi dalam kapasitor. Jadi kan kapasitor ada warna biru, warna merah dalam garisnya dalam bentuknya. Itu ada nilai kapasitansi yang bisa dilihat situ. Nah, dalam kesimpulannya, kapasitor pada rangkaian AC dapat digunakan untuk berbagai fungsi penting, seperti menyimpan energi listrik sementara, menyaring signal, meningkatkan faktor daya, dan menghilangkan noise pada rangkaian. Oleh karena itu, Pak Guru bilang tadi, pemilihan kapasitor yang sesuai sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja kita pada rangkaian AC. Nah, selanjutnya Pak Guru akan jelaskan apa itu reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif adalah resistansi AC yang diberikan oleh kapasitor terhadap arus listrik yang mengalir melaluinya pada frekuensi tertentu pada rangkaian AC. Reaktansi kapasitif dapat dianggap sebagai kebalikan dari impedansi kapasitif yang merupakan rasio antara tegangan listrik dan arus listrik yang melalui kapasitor pada rangkaian AC. Nah, reaktansi kapasitif dinyatakan dalam satuan ohm dan bergantung pada nilai kapasitansi kapasitor serta frekuensi listrik yang melaluinya. Pada frekuensi yang lebih tinggi, reaktansi kapasitif akan menjadi lebih kecil. Sedangkan pada frekuensi yang lebih rendah, reaktansi kapasitif akan menjadi lebih besar. Nah, secara matematis, reaktansi kapasitif ditulis sebagai Xc sama dengan 1/2 mikrofarad coulomb. Ya, itu pembahasan sekilas mengenai kapasitor pada percobaan dan rangkaian AC. Ya, sekarang kita langsung saja pada simulasinya. Jadi ini tampilan di berandanya di simulasi PET mengenai rangkaian AC khusus untuk percobaan kapasitor. Kita klik saja. Ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita akan memulai percobaan dasar kapasitornya. Ya, jadi pengenalan dulu. Di sini adalah tampilan muatan plat. Ini adalah plat, ada luas plat, juga ada jarak antar plat. Nah, untuk medan listrik, di sini adalah medan listriknya. Nah, untuk meternya di sini ada kapasitansi, muatan plat, energi tersimpan, dan voltmeter. Ya. Ya. Jadi selanjutnya kita pada di elektrik. Langsung diklik saja di elektrik. Jadi di sini jarak antar plat, di sini juga kita setel misalkan konstanta di elektriknya kita perkecil jadi 2,76. Jadi materialnya kita rekayasa saja ya, terserah. Misalkan kita buatkan teflon saja. Nah, ya, muatannya kita ganti, materialnya benda ini kita ganti teflon. Jadi sini kita gunakan baterai yang pada umumnya yang kita temukan di warung-warung ya, yang voltasenya 1,5 volt. Ya. Ya, selanjutnya kita tampilkan seluruh muatan. Jadi muatan sini ada muatan positif sama muatan negatif. Ya. Jadi misalkan kita tampilkan muatan yang lebih atau excess ya seperti ini. Dan sembunyikan seluruh muatan bisa diklik di sini. Sekarang kita masuk di kapasitor paralel. Ya. Jadi di sini yang dihitung ada total kapasitas, total kapasitansi ya di sini. Bisa kita lihat sini. Dalam masa tadi juga store chart di sini juga ada energi tersimpan kita munculkan, kita bisa lihat di sini berapa joule. Nah, juga voltmeter untuk mengukur
tegangan. Ya, jadi sini sudah lengkap. Jadi misalkan kita coba dulu apakah benar-benar ini berfungsi. Kita taruh di sini, terus ya bisa caranya nanti seperti ini. Ini untuk ya, ini bisa kita lihat ini untuk mengukur apakah ini bisa benar-benar terhubung atau tidak. Bahkan di dua rangkaian paralel dengan dua seri, dengan dua material, ya misalkan kita pakai material seperti tadi ya, yaitu teflon. Ya, di sini sudah bisa dilihat total kapasitasnya bisa kita naikkan, dan juga ini juga bisa kita ini rubah jadi misalkan, nah ya ini didekatkan. Ini jelas-jelas tidak bisa terhubung karena memang tidak ada material penghubung. Misalkan kita dekatkan seperti ini, ya. Selanjutnya untuk 3 rangkaian seri. Jadi ini 3 rangkaian seri. Jadi kita tampilkan juga medan listrik, di mana medan listriknya di sini. Jadi tentu saja medan listriknya ada di sekitaran sini. Ya. Ini gambaran untuk rangkaian 3 paralel atau 3 seri. Sekarang kita masuk di paralel dengan rangkaian 2 paralel seperti ini tampilannya. Ya, jadi kita naikkan misalkan di 1,5 volt. Nah, di sini akan terjadi perubahan pada energi tersimpan. Ya, seperti yang Pak Guru katakan tadi, semakin besar energi, juga energi tersimpan juga semakin besar. Dan ya, kita bisa lihat di sini adalah medan listriknya. Ini medan listrik yang terjadi antara 2 rangkaian, dimana jika arusnya kita turunkan ya seperti ini, juga ada arus listriknya juga. Ya, untuk 3 rangkaian seri paralel, ya, semakin kecil tegangannya maka medan listriknya juga semakin sedikit. Coba kita tambah tegangannya maka medan listriknya juga semakin banyak. Kalau kita kurangi tegangannya, apa yang terjadi? Yaitu semakin sedikit juga medan listriknya. Nah, kalau untuk kita kurangi ke bawah, maka muatan listriknya berubah jadi negatif, tapi medannya juga bertambah banyak. Nah, jika kita naikkan ke atas, muatannya berubah jadi positif, dan medan listriknya juga bertambah banyak. Dan tegangannya kita baca di sini menjadi 0,692 volt. Ya, kita akan coba di rangkaian campuran antara 2 seri dan 1 paralel. Ya, misalkan kita kembalikan arusnya di titik 0 sini. Titik 0 artinya tidak ada arus yang bekerja atau tidak dihubungkan kepada sumber arus AC. Ya, titik 0 ya. Ya, nah, bisa setel ke titik 0. Ya, nanti setel ke titik 0 di mana netral. Misalkan kita coba naikkan tegangannya ke 0,807 volt. Nah, apa yang bisa terbaca di sini? Yang bisa dibaca di sini adalah muatannya juga seperti tadi. Muatannya positif dan medan listriknya juga bertambah banyak. Ya, jadi pada rangkaian ketiga ini medan listriknya banyak karena hanya menggunakan satu material. Sedangkan pada 2 seri pertama ini muatannya tetap positif dan medan listriknya sedikit. Coba kita naikkan lagi voltasenya. Nah, kalau semakin tinggi voltasenya maka tetap nilai medan magnetnya atau muatan listriknya juga lebih besar di rangkaian ketiga, di kapasitor dengan rangkaian ketiga. Sedangkan kapasitor rangkaian pertama dan kedua itu muatannya sedikit dan medan magnetnya juga tidak terlalu kuat. Nah, itu berimbang atau berbanding terbalik lurus dengan yang kita coba pertama tadi. Nah, mari kita coba turunkan tegangannya pada minus 1,306 volt. Nah, apa yang bisa adik-adik baca di sini? Jadi dibaca di sini pada kapasitor 1 dan kapasitor 2 itu muatannya negatif karena tegangannya juga negatif. Dan medan magnetnya juga lemah. Antara C1 dan C2 medannya juga lemah. Dan nilai kapasitansinya itu kita baca di sini 1,10 pangkat 13 farad.
Energi tersimpan juga 10 pangkat minus 13 karena memang sumber tegangannya kita minuskan. Ya. Nah, bagaimana jika sumber tegangannya kita setting di plus? Misalkan kita setting pada tegangan 0,922 volt. Nah, apa yang terjadi? Energi tersimpan juga 0,64 kali 10 pangkat 13 joule. Sedangkan nilai kapasitansinya sama, yaitu 1,0 kali 10 pangkat 13 farad. Nah, apa yang kita baca di percobaan ini? Ya, tetap setiap percobaan paralel maupun paralel dengan seri ini, tetap yang mendapat nilai entah muatan maupun medan magnetnya kuat tetap terdapat dalam kapasitor atau kapasitor ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat, mau muatannya negatif atau mau muatannya positif, tetap muatan terbesar atau terbanyak ada pada kapasitor ketiga. Dan medan magnet terkuat juga ada pada kapasitor ketiga. Coba kita nilaikan, misalkan nilai kapasitansinya kita naikkan yang di C1 misalkan kita rubah jadi 1,60 kali 10 pangkat 13. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja medan magnetnya mengecil. Nah, kira-kira perubahan apa yang bisa dilihat saat kita merubah ini? Merubah nilai kapasitansinya bisa di monitor di total kapasitansi, store chart, atau energi tersimpan. Kira-kira apa yang berubah? Nah, jadi yang berpengaruh terhadap perubahan nilai kapasitansi adalah energi yang tersimpan dan medan magnetnya semakin mengecil. Kalau semakin besar nilai kapasitansinya, maka medan magnet semakin kecil dan energi tersimpan juga semakin kecil. Ya, itu adalah kesimpulan dari rangkaian 2 seri dan 1 paralel. Nah, bagaimana sekarang ini rangkaian 2 seri dan 1 paralel. Sekarang kita balik. 2 rangkaian paralel dan 2 rangkaian seri. Kira-kira apa yang terjadi? Apa perubahan dalam C1, C2, C3? Juga apa yang terjadi dalam total kapasitas, store chart, dan energi tersimpan? Ya, langsung saja adik-adik klik di sini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Pertama kita netralkan dulu sumber arus ini di 0. Jadi sumber arus ini kita netralkan dulu ke 0 ya. Artinya kalau 0 artinya tidak ada muatan atau tidak terhubung di muatan. Nah, seperti kita lihat total kapasitansi seperti ini. Semuanya nilainya masih 0. Tidak ada muatan, tidak ada medan magnet atau medan listrik. Nah, kenapa? Karena memang sumber tegangannya masih 0 volt atau tidak dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, mari kita mulai praktikum. Di rangkaian 2 paralel dan 1 series ini dihubungkan ke sumber tegangan. Selanjutnya kita naikkan secara perlahan. Tegangannya di 0,346 volt. Ya, bisa kita pindah di sini agar terlihat ya. Ya. Jadi kita baca dulu hasil percobaan secara umum dulu, yang dimana sumber arusnya adalah 0,346 volt. Ya, kita lihat dulu apa perubahan apa yang terjadi pada percobaan 2 paralel dan 1 di seri. Nah, kita lihat 2, jadi paralel ini C1 dan C2 merupakan paralel, sedangkan C3 adalah rangkaian serinya. Nah, kita naikkan sumber tegangannya di 0,346 volt, maka yang terjadi di C1 terdapat 2 muatan positif, medannya juga 4. Di C2 hanya 1 saja muatan positifnya dan medannya juga 4. C3 juga, yaitu 1 muatan positif dan 4 medan listriknya. Ini untuk nilai kapasitansi yang sama. Nah, lihat energi tersimpan di sini 0,04, sedangkan store chart di sini 0,23. Nah, bisa kita lihat berarti tadi Pak Guru ralat berarti paralel adalah C2 dan C3, sedangkan yang seri adalah C1. Jadi untuk muatan terbanyak itu pasti rangkaian yang berbeda. Ya, sekarang kita naikkan lagi tegangannya. Misalkan kita naikkan tegangan di 0,615 volt. Apa yang terjadi? Ya, seperti tadi. Muatan di C1 bertambah jadi 4 muatan positif. Bedanya tetap seperti tadi, semua tiga-tiganya 4. Sedangkan di C2 muatan positifnya jadi 2. Dan C3 juga muatan positifnya jadi 2.
Nah, ini untuk nilai kapasitansi yang sama, yaitu 1,0 kali 10 pangkat 13 farad. Misalkan kita naikkan nilai kapasitansinya pada kapasitor pertama di rangkaian seri. Jadi kapasitor pertama ini dia modelnya rangkaian seri, sedangkan kapasitor 2 dan 3 modelnya rangkaian paralel. Nah, setelah kita naikkan kapasitansinya di kapasitor pertama, nah apa yang terjadi? Nah, di sini total kapasitansinya juga bertambah, storenya bertambah, energi tersimpannya juga jadi bertambah. Dan apa yang kita bisa lihat, ya semakin tinggi kita pilih nilai kapasitansinya, maka muatannya juga akan semakin banyak. Medan listriknya juga akan semakin kuat. Jadi nilai kapasitansi di kapasitor 1 sama sekali tidak berpengaruh terhadap kapasitor 2 dan kapasitor 3 masing-masing pada rangkaian paralel. Ya, untuk selebihnya selanjutnya juga misalkan kita naikkan nilai kapasitansi pada resistor kedua. Nah, apa yang terjadi? Juga total kapasitannya bertambah karena memang total kapasitansinya ini adalah penjumlahan dari nilai kapasitansi 1, C1, C2, C3 dijumlahkan, itulah total kapasitansinya. Jadi misalkan kapasitansinya 2 atau kapasitor 2, kita naikkan nilainya jadi 1,80, maka otomatis storenya bertambah, kapasitannya juga bertambah, dan energi tersimpannya juga bertambah. Oke, sekarang kita naikkan juga kapasitansi pada kapasitor ketiga. Kita naikkan. Nah, apa yang terjadi? Seperti juga, semakin besar nilai kapasitansi pada kapasitor, maka muatannya juga bertambah. Yang tidak berubah di dua ini hanyalah kuat medan listriknya. Ya. Jadi adik-adik sudah bisa lihat percobaan tadi sekilas mengenai percobaan dasar kapasitor pada listrik AC. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita simpulkan di sini dari percobaan-percobaan tadi, jadi bisa kita simpulkan pertama, yaitu total kapasitansinya itu adalah nilai daripada setiap nilai kapasitansi yang ada dalam kapasitor yang kita pilih. Kedua, store charge dan energi tersimpan sangat dipengaruhi oleh banyaknya muatan atau kuatnya medan listrik, yang dipengaruhi oleh pertama, sumber tegangan, nilai voltasenya dalam tegangan, dan juga nilai kapasitansi pada kapasitor. Dan kesimpulan kedua, semakin tinggi nilai kapasitansinya, maka semakin banyak pula muatan, juga medannya semakin kuat. Nah, ini juga dipengaruhi, salah satunya yang paling inti, pengaruh adalah sumber tegangan ataupun listriknya. Jadi semua kesimpulan tadi kita simpulkan dengan asumsi bahwa kita sudah hubungkan praktikum ini alatnya dengan sumber tegangan tadi di baterai yang ketemu di warung dengan tegangan 1,5 volt. Nah, apa kesimpulan selanjutnya? Nah, jika sumber tegangan kita hubungkan ke nilai muatannya negatif, maka juga akan berpengaruh terhadap muatan plat pada kapasitor pertama dan ketiga. Muatan plat juga akan berubah menjadi negatif jika sumber arusnya bernilai negatif. Dan juga medan listriknya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya muatannya. Ketika sumber tegangannya nilainya negatif, maka muatan listrik dalam plat juga berubah menjadi negatif. Dan itu juga ya seperti ini pada rangkaian seri misalkan. Ya, kita turunkan muatannya pada negatif. Maka apa yang terjadi? Seperti tadi Pak Guru bilang bahwa muatannya berubah jadi negatif dan energi tersimpannya bertambah. Ya itu jadi kalau sumber tegangan kita berikan di nilai positif, maka sumber tegangan atau energi tersimpan dia berkurang. Tapi kalau sumber tegangan kita hubungkan ke nilai negatif, maka sumber tegangannya bertambah. Ya, seperti ini. Kita pindahkan sumber tegangannya ke nilai yang positif. Habis kita lihat energi tersimpan juga berkurang. Ya, jadi seperti itu ya. Tutorial praktikum sederhana dari kapasitor pada listrik AC melalui aplikasi PET. Jadi buat adik-adik yang di sekolahnya tidak ada alat kit yang menunjang untuk praktikum listrik AC khusus untuk kapasitor, ya karena memang jika beberapa sekolah juga keterbatasan dalam pengadaan kit, maka Pak Guru sarankan silakan menggunakan simulasi PET
sebagai media untuk praktikum, karena dalam simulasi PETS ini semuanya sudah lengkap dan tinggal kita melakukannya tergantung tujuan pembelajaran dan kebutuhan yang kita inginkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, tadi sudah dikenalkan alat-alatnya, kapasitansinya, muatan platnya, energi tersimpan, voltmeter. Ya, ini voltmeter, alat untuk mengukur tegangan, energi tersimpan. Ini muatan platnya, yang mana platnya ini. Misalkan kita hubungkan ya di sumber tegangan untuk mengukur tegangannya ini, terus kita naikkan, di sini akan muncul muatan platnya. Ini adalah medan listrik, sedangkan muatan platnya adalah sini, positif dan negatif, yaitu muatan plat. Nah, dan juga di elektriknya juga sini Pak Guru sudah jelaskan, misalkan kita menggunakan materialnya teflon, bisa juga di simulasi PET ada rekayasa. Rekayasa ini maksudnya abstrak ya, ada juga kertas dan lain-lain. Ya, demikian penjelasan singkat dari Pak Guru mengenai penggunaan PET simulasi untuk kegiatan praktikum kapasitor pada materi listrik AC. Ya, terima kasih dan selamat siang.